Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video jurnal rangkuman materi Latsar. Kali ini saya akan mengulas mengenai materi komitmen mutu yang merupakan materi keempat dari agenda Aneka. Nah, di materi kali ini banyak diulas mengenai bagaimana kita menciptakan pelayanan yang bermutu tersebut. Pada materi kali ini akan banyak membahas mengenai sikap yang harus dimiliki oleh ASN dalam memberikan layanan bermutu. Oke, bagaimana sih seorang ASN itu harus memiliki sikap yang berorientasi kepada mutu layanan? Nah, untuk pertama kita lihat dulu latar belakang mengapa komitmen mutu ini menjadi mata ajar di kurikulum Aneka. Ya, sebenarnya komitmen mutu ini berawal dari ketidakpuasan akan pelayanan di perusahaan atau di instansi pemerintah yang menyediakan jasa. Dahulunya di mana perusahaan yang memonopoli suatu jasa hanya memberikan layanan yang standar, dan banyak sekali keluhan yang diberikan oleh masyarakat pengguna bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan atau haknya mereka. Nah, berangkat dari situ, semakin berkembangnya waktu, perusahaan ini memiliki saingan dari swasta dan mengakibatkan para pelanggannya atau masyarakat ini mulai beralih menggunakan jasa dari swasta yang lebih mengutamakan layanan mereka, di mana lebih ramah, lebih cepat, lebih mudah. Nah, berangkat dari situ, maka pelayanan publik dari pemerintah pun melakukan inovasi berupa mengubah budaya dari budaya lama yang melayani hanya sekedarnya menjadi berorientasi pada mutu atau standar yang ditetapkan agar masyarakat atau pengguna ini merasakan kepuasan dari jasa yang ditawarkan. Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa pelayanan kita ini sudah memiliki mutu yang baik? Oke, yang harus kita pahami pertama untuk prinsip dari komitmen mutu itu adalah dalam pelayanan yang baik bahwa ekspektasi sama dengan realita. Maksudnya adalah ekspektasi dari pengguna sebelum datang ke unit kita untuk meminta jasa itu harus sama dengan apa yang kita berikan saat mereka datang untuk menerima jasa kita. Nah, apabila kita dapat melayani mereka sesuai dengan aturan standar yang ada di unit kita dan dapat memuaskan dari ekspektasi mereka yang mereka ketahui berdasarkan apa yang harusnya mereka dapatkan. Nah, ini telah menunjukkan bahwa layanan kita itu adalah layanan yang bermutu baik. Kemudian timbul bagaimana kalau cuma baik, saya ingin lebih dari itu. Oke, kalau misalnya kita memberikan layanan yang melebihi dari standar aturan yang telah diatur pada unit kita, maka bisa dikatakan bahwa layanan yang kita berikan adalah layanan yang prima. Dari hal-hal tadi, maka muncullah gagasan untuk perbaikan mutu yang secara berkelanjutan yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar mutu. Ada 4 nilai dasar mutu, yaitu yang pertama efektivitas, kemudian ada efisiensi, kemudian ada inovasi, dan ada mutu layanan. Nah, di 4 nilai ini harus dimiliki oleh suatu standar mutu di suatu unit, di mana kita harus tahu bagaimana aturan itu untuk efektifkah mencapai tujuannya, kemudian bagaimana efisiensinya dalam memanfaatkan semua sumber daya menuju mendapatkan hasil yang efektif tadi. Lalu di sana apakah ada inovasi dari sebelumnya atau perbaikan metode dari aturan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah mutu layanannya. Lalu di dalam
tahapan kreatif untuk menciptakan mutu dari layanan yang baik itu ada pertama adanya kebutuhan, kemudian adanya keingintahuan, adanya kekecewaan, lalu adanya ketidakpuasan yang melahirkan sikap atau tindakan seseorang untuk berpikir untuk memperbaiki keadaan tersebut, lalu berusaha mencari data dan informasi mengenai adakah di perbandingan di luar sana tentang layanan yang lebih baik. Lalu dari informasi yang telah terkumpul dan data yang telah solid, dibuatlah analisis rancangan inovasi perbaikan dari aturan yang ada di unit kerjanya. Di situ dari rancangan tersebut lahirlah suatu karya yang berisi inovasi tentang perbaikan mutunya. Dan tidak kalah pentingnya, jika inovasi atau suatu rancangan ini telah jadi, harusnya dimanfaatkan karena disinilah titik penting dari suatu perubahan yang akan kita gunakan. Apabila tidak dimanfaatkan, ini tentunya tidak akan mengubah mutu dari suatu unit. Apa saja yang dapat diimplementasikan dari komitmen mutu ini? Yang pertama, sebagai seorang pelayan publik pastinya harus saat kembali nanti saya bisa untuk mereview bagaimana cara kerja di unit saya, lalu melakukan plan, do, check, dan action. Oke, sekian dari materi komitmen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.